Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Dan tujuan pembelajarannya diantaranya yaitu 1. Siswa dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa dapat memahami cara-cara menghasilkan bunyi pada benda. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui keragaman agama yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa dapat melaksanakan contoh kerjasama di dalam keragaman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran, dan sekarang kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram hampir sama bentuknya seperti gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Contohnya sebagai berikut. Nah, setelah membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan membahas tentang bunyi. Apa itu bunyi? Apa anak-anak tahu? Bapak jelaskan ya. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah alat musik. Apakah kalian sudah tahu alat musik itu apa? Pasti tahu ya. Nah, Bapak kasih contoh alat musik yang menghasilkan bunyi yaitu senar, biola yang digesek. Yang kedua, gendang yang ditabuh. Dan yang ketiga, suling yang ditiup. Selain alat musik, contoh sumber bunyi adalah yang pertama, pita suara. Suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Di sekeliling pita suara terdapat otot yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara. Jika pita suara menyempit, maka dihasilkan suara yang tinggi. Jika melebar, maka dihasilkan suara yang rendah. Yang kedua ada garpu tala. Garpu tala merupakan sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama. Garpu tala dapat menghasilkan bunyi apabila diketukkan ke sebuah benda yang keras. Maka garpu tala akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Yang ketiga, mesin bermotor. Ketika mesin dinyalakan, logam pada mesin akan saling bergesekan dan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Nah, selanjutnya yaitu perambatan bunyi. Sifat bunyi adalah dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara, benda padat, dan benda cair. Yang pertama, bunyi dapat melalui udara. Getaran dari sumber bunyi menyebabkan molekul di udara sekitar berbunyi dan bergetar. Contohnya, kita mendengarkan kicauan burung. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya, 2 buah gelas plastik yang dilubangi dan diberikan benang yang telah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu contohnya. Ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Jika ada 2 buah batu dipukul di dalam air, maka bunyinya akan terdengar jelas. Hal tersebut karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keragaman yang ada di Indonesia. Banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia, contohnya agama, suku, adat istiadat, dan budaya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Di keenam agama tersebut tentunya ada kitab suci dan tempat ibadahnya masing-masing. Di antaranya, 1. Agama Islam, kitab sucinya yaitu Al-Quran ya, kitab agama kita semua, agama Islam, kitab sucinya Al-Quran dan tempat ibadahnya di masjid. Yang kedua, agama Kristen. Agama Kristen sama seperti agama Katolik, mempunyai kitab suci dan tempat ibadah yang sama, yaitu kitab sucinya Injil dan tempat ibadahnya di gereja.
Yang ketiga, agama Hindu mempunyai kitab suci Weda dan tempat ibadahnya di pura. Selanjutnya, agama Buddha mempunyai kitab suci Tripitaka dan tempat ibadahnya yaitu di wihara. Dan yang terakhir, agama Konghucu mempunyai kitab suci Sisujing dan tempat ibadahnya di kelenteng. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kerjasama di dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati oleh bersama. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, contohnya di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Contoh kerjasama di sekolah misalnya yaitu kalian melakukan piket kelas karena sudah ada jadwalnya ya. Nah, itu contoh kerjasama di sekolah. Yang kedua, contoh kerjasama di rumah misalnya membantu ayah mencuci mobil atau membantu ibu mencuci piring. Dan yang ketiga yaitu contoh kerjasama di lingkungan sekitar. Contohnya kita mengikuti kerja bakti bersama warga sekitar, membersihkan lingkungan, selokan agar tidak terjadi banjir. Demikian pembahasan materi tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 dari Bapak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.